Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul bermuajahah di tempatnya insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan serta saya muliakan Bapak Ahmad dan Ibu Umi dan juga para hadirin kajian asrama Ulumul Quran wal Hufat yang berbahagia. Di kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah yang nantinya semoga membawa manfaat untuk kita semua. Baru saja bulan Oktober lalu, kita tepatnya pada tanggal 29 Oktober kita memperingati hari lahir Nabi kita, yakni kita sebut dengan Maulid Nabi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan bulan Rabiul Awal kemarin. Kita telah memanfaatkan bulan Rabiul Awal kemarin dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalankan hidup, tentunya dengan mencontoh sifat-sifatnya untuk kemudian diimplementasikan kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan penutup para nabi atau biasa disebut khatamun nabiyyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Nah, apa sih suri tauladan dari sifat Rasulullah tadi? Termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin kita bisa ajarkan. Nah, kebetulan nih di sini kan dominannya di sini Mbak, ya insya Allah nanti akan menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anaknya ya. Siapa yang mau ya kan? Amin. Nah, sifat ini kita bisa implementasikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita insya Allah nanti. Nah, 4 sifat tersebut diantaranya ada sidik, amanah, tabligh, dan fatamah. Ya, benar. Nah, yang pertama ada sidik. Sidik itu artinya jujur, benar, dan berkata sesuai dengan fakta. Jadi kita nanti ajarkan kepada anak-anak kita, Mbak, kalau misalkan kita nggak punya duit, ya ngomong aja, mah minta jajan, gitu. Nggak punya duit, mah. Gitu. Jangan ngada-ngada ya Mbak. Yang kedua ada amanah, sikap yang dapat dipercaya, yaitu misalkan kita ada urusan yang dipercayakan kepada kita, kepada seorang, maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberi amanah atau diberi titipan dan harus menyampaikan, kita harus amanah kepada orang tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu sifat yang ketiga itu ada tabligh yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya, ketika kita dititipi, ini bersangkut pautan dengan sifat yang kedua tadi, amanah. Misalnya kita diberi titipan, kita diberi amanah kepada seseorang gitu kan. Tolong sampaikan, nanti saya bayar utang ya ke dia, saya mau pergi. Jangan ditilang Mbak uangnya ya. Saya ambil uangnya, misalkan dititipnya uangnya, misalkan utangnya 100
Ditilep 50. Tadi ini balikin 50-nya nanti nyicil gitu. Nggak boleh seperti itu ya Mbak ya. Ya, Bu, siap. Ya. Oh iya pajak jalan, tapi nggak boleh Mbak Esa, nggak boleh ya. Kalau mau kayak gitu ngomong aja pinjam duit gitu, itu kan lebih jujur gitu kan, kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diterapkan atau diimplementasikan dengan kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu dengan rajin belajar, dengan giat belajar. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai pelajar. Kita harus rajin belajar, jangan karena COVID terus kayak ya males-malesan gitu. Ya sebenarnya ini juga tamparan harus untuk saya sendiri gitu kan. Ya saya juga masih sering males. Untuk kuliah online saja saya masih sering untuk off kamera, padahal itu ya Allah saya merasa berdusta sekali kepada dosen, ya Allah maaf, tapi posisi masih bangun tidur gitu, maafkan saya iya saya mengutarakan, tapi sebenarnya itu tidak baik. Jadi sebisa mungkin kita menghormati kepada dosen, kita harus on kamera Mbak, karena kita tahu perjuangan beliau. Mereka juga, para dosen juga pasti bangun pagi. Kita juga harus semangat. Kita tidak boleh kalah semangat dengan para dosen-dosen tersebut. Kita harus lebih giat kayak gitu. Kalau misalkan kalau pembelajaran offline harus mandi, berangkat ke kampus itu, ya jangan karena COVID-19 bangun tidur pakai mukena gitu ya kan. Nggak boleh kayak gitu, sebenarnya kayak nggak sopan gitu Mbak. Mari makanya kayak kita tuh menerapkan sifat fatonah ini dengan rajin belajar, dengan selalu rajin belajar, kuliahnya juga, tugas-tugasnya juga. Nah, terlebih zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak bisa direm atau tidak bisa terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah yang disampaikan tadi. Nah, kembali lagi, sidik menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah SAW itu sangat terkenal, tidak hanya diakui oleh para sahabat terdekatnya ya Mbak, karena bahkan musuhnya saja mengakui, yaitu musuhnya saja mengakui. Sahabat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak pernah mengatakan kau dusta. Berarti di sini artinya musuhnya saja tidak mengakui bahwa Rasul itu pernah berdusta, masya Allah. Berarti kan itu sangat kejujurannya itu bukan kayak zaman sekarang yang ini jujur nggak ya, ini kayak takut gitu kan. Kita masa sekarang tuh kayak takut ditipu nggak? Rasulullah nggak seperti itu, makanya kita harus mencontoh suri tauladan dari Rasulullah ini, sudah jujur, bijaksana gitu ya Pak. Ya sulit memang ditemukan zaman sekarang, tapi ya kita harus mencari suri tauladan kalau kita ingin mencari sosok yang pendamping, ya yang jujur maksudnya gitu kan. Iya, suami. Nah, yang kedua ada amanah dapat dipercaya tadi, balik lagi sifat yang dapat dipercaya. Apabila suatu urusan dipercayakan, maka hendaknya melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah SAW diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia dengan sebaik-baiknya dan semestinya, bahkan taruhannya nyawa, jiwa, raga, peperangan itu kan menyampaikan dengan segalanya itu tercurahkan gitu loh, dengan harta, nyawa, jiwa gitu loh. Itu makanya patut untuk dicontoh. Nah, setelah itu jika berjanji gitu kan, berjanji kepada teman itu kan termasuk amanah gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan ada janji jangan diingkari, benar Mbak. Terus yang ketiga itu tablik kepada
kembali lagi tablik. Sifat tablik yang artinya menyampaikan itu berkaitan dengan amanah tadi, yaitu sifat wajib Nabi yang menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai hal yang terkecil pun, sehingga umat manusia mempunyai pedoman dalam kehidupannya. Kewajiban mencontoh dan menerapkan salah satu sikap Rasulullah yang menyampaikan amanah yang ia dapat kepada orang yang berhak menerima, dan tidak satupun tidak sampai kepada orang yang disampaikan tadi. Nah, bisa kita contohkan, bisa kita terapkan nanti kepada kita kehidupan-kehidupannya jika kita sudah menikah kayak gitu. Kalau misalkan dititipi segala sesuatu, ini misalkan ya saya nggak tahu, uang belanja mungkin ya, misalkan umumnya biasanya kalau melihat di sinetron dikasih uang belanja gitu. Iya, karena kita belum menikah, jadi kan saya ngasih contohnya dari hal-hal yang kayak gitu. Misalnya kalau di sinetron dikasih uang belanja sekian ya ini harus kita menyampaikan dengan benar kepada calon suami, kepada suami nanti maksudnya. Ngomong ini tadi habisnya sekian gitu, belinya sekian, jangan tadi kurang kayak gitu, utang ya kan, jadi malu, baik seperti itu. Nah, terus habis itu ada fatona, yaitu cerdas. Sifat fatona merupakan sifat yang pasti dimiliki. Sebenarnya itu setiap orang tuh mesti cerdas kayaknya. Tapi karena males ya. Nah, karena ketutup males mbak, itu benar. Sebenarnya semua itu cerdas, cuman cerdasnya itu mungkin ada shift-shiftnya. Kamu cerdas duluan, aku akhir gitu loh. Semua itu sebenarnya cerdas, gak ada orang yang bodoh tuh gak ada. Karena semua itu cerdas kalau kita mau berusaha kayak gitu. Kesempatan itu memang ada datang dua kali, tapi kesempatan itu datang kepada setiap orang yang mau mencoba. Asik. Berat. Kita pahami betapa sulitnya tugas yang diemban Rasulullah SAW, sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Nah, Rasul itu terkenal sebagai seorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana. Dalam mengambil keputusan itu didasari dengan segala pertimbangan, dengan segala pemikiran yang matang, musyawarah kepada sahabat-sahabat Rasul. Nah, tugas kita nanti, atau tugas kita maksudnya dalam kehidupan pandangan kita dalam waktu dekat kayak gitu kan, atau sebagai orang tua nanti, sebagai pendidik, khususnya untuk kita menjadi seorang ibu, itu kan ibu kan adalah madrasah pertama untuk anaknya nanti gitu ya kan. Mengondisikan agar anak itu gimana mau rajin belajar, memfasilitasi berbagai kebutuhannya. Jadi dengan meneladani sifat cerdas Rasul, kita dapat melewati berbagai rintangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak-anak. Nah, itu tadi 4 sifat yang bisa kita ajarkan kepada untuk diri kita dulu, untuk diri kita ajarkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalau udah waktunya gitu kan, udah punya anak kayak gitu, udah dikasih Allah, itu kita ajarkan kepada anak. Terlebih dalam situasi seperti ini, kita banyak anak bergaul secara tidak wajar, makanya kita harus jadi ibu, harus pandai, kita harus pintar-pintar. Apalagi kita dalam semuanya pasti pernah merasakan masa remaja gitu kan. Oh ini bohong, ini kebohongan macam apa ini? Kayak gitu kan, kayak oh enggak. Tapi nggak boleh sekutu juga ya mbak, kita tanya baik-baik gitu kan. Tapi pembahasannya jauh banget ya ternyata. Jadi kayak untuk diri kita sendiri aja, 4 hal tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya jika kita mencontoh suri tauladan tadi, dan kita ingatkan kepada teman-teman sekalian, kita ajak teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cerdas, jangan cerdas sendiri. Kalau misalkan ada tugas, jangan ngerjain sendiri gitu kan. Diingetin teman-temannya, berarti itu cerdasnya yang bermanfaat, fatona yang bermanfaat. Seperti sidik, kita kalau misalkan teman ada yang mau nggak jujur kayak gitu, kita harus ingetin, jangan kayak gitu.
Tapi sebaik-baiknya karena kita adalah orang yang bermanfaat. Kita adalah orang yang memberi manfaat untuk manusia lain atau makhluk lain. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kesalahan itu mutlak dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.